Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ibadallah, أوصيكم ونفسي الخاطئة المذنبة بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال لكم ربكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين جماعة جمعة رحمكم الله. Alhamdulillah, kita terus mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan, kesehatan dan kekuatan untuk senantiasa meningkatkan ibadah, menguatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap ibadah dan amal soleh yang telah kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Salah satu bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan selalu memuji Allah dan senantiasa memberikan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan satu kesyukuran kita bahwa Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan yang mulia, bulan Zulqa'dah, dan beberapa hari kemudian kita akan memasuki bulan Zulhijjah, di mana pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagai bulan haji, bulan untuk melaksanakan berbagai ritual haji dan umrah untuk Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kemudian karena kondisi kita pada saat ini yang masih berada dalam pandemi Covid-19, maka pemerintah kita, negara Republik Indonesia dan juga negara-negara lainnya, tidak ada yang kemudian diberikan izin untuk melakukan ibadah haji selain daripada orang-orang yang memang saat ini telah berada di dalam negara Saudi Arabia. Tetapi dibalik daripada itu ada kebijakan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Melalui hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepada kita banyak bentuk amalan yang kalau kemudian kita disiplin dan konsisten untuk melakukan amalan-amalan itu, kita masih tetap
bisa mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah, yang bisa setara dengan pahala melakukan ibadah haji dan melakukan ibadah umrah. Dan ini juga adalah merupakan salah satu pelatihan bagi diri kita untuk senantiasa melatih diri kita dalam menerima takdir dan ketetapan yang memang telah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala, bahwa dibalik daripada musibah atau cobaan yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, tetap kita memiliki kesempatan untuk mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah, termasuk adalah pahala untuk melakukan pahala haji dan umrah. Bagaimana caranya? Yang pertama, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita semua, man shallal ghadata fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha ta'ala hatta tatlu'a asy-syamsu thumma shalla rak'ataini kana lahu ka ajri hajjatin wa umratin tammatan. Siapa yang melakukan salat subuh secara berjamaah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang melakukan salat subuh secara berjamaah, lalu kemudian setelah melakukan salat subuh itu dia duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kemudian terbit matahari, lalu kemudian ketika matahari naik, maka kemudian dia beranjak dan melakukan salat sunnah syuruq, atau dalam bahasa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, salat sunnah duha sebanyak 2 rakaat. Pahalanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setara dengan pahala orang yang melakukan ibadah haji dan orang yang melakukan umrah. Bahkan sebagai penegasan terhadap pahala yang besar ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan tamatan 3 kali. Rasulullah mengulangi bahwa pahala tersebut akan diberikan secara sempurna 3 kali diulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai penegasan bahwa dibalik daripada kedisiplinan kita untuk menjaga salat subuh secara berjamaah di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian kita duduk berzikir di rumah Allah sampai kemudian terbitnya matahari, lalu kemudian kita setelah itu tambahi dengan salat sunnah, maka dibalik daripada itu ada pahala yang besar yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu amalan yang pertama. Kemudian amalan yang kedua, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah bahwa dengan kita berbakti kepada kedua orang tua kita, maka Allah Subhanahu wa taala menyiapkan kepada kita pahala yang begitu besar, seperti atau setara dengan pahala orang yang melakukan haji dan orang yang melakukan umrah, bahkan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis pendek yang diriwayatkan dari Al-Imam Anas radhiyallahu anhu, angka sahabatna Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah di Nabi, lalu kemudian setelah tiba di hadapan Nabi, kemudian dia meminta nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasul, elotok kalau berjihad, Nabi ta elotok kalau kasih Allah melakukan biasanya ibadah haji, ibadah umrah, Nabi ta engkau elok kuja mahdi, tetapi kemudian saya masih punya orang tua yang saya harus hidupi, saya masih punya orang tua yang saya harus penuhi kebutuhan dia. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Anta hajjun wa mu'tamirun wa mujahidun. Wahai sahabatku, jika anda berbakti kepada kedua orang tua anda, atau anda memperbaiki hubungan dengan ibunda anda berbakti kepada ibunda anda yang tinggal satu-satunya itu, fa anta hajjun, engkau bagaikan orang yang sedang menunaikan ibadah haji, wa mu'tamirun, engkau bagaikan orang yang sedang menunaikan umrah, wa mujahidun, dan engkau bagaikan orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Itulah pahala yang besar yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala buat siapa? Buat anak-anak yang senantiasa berupaya untuk mendampingi orang tuanya, buat anak-anak yang senantiasa berupaya memenuhi kebutuhan orang tuanya, buat anak-anak yang senantiasa memapah orang tuanya, ibu dan bapaknya, untuk sekadar berobat ke dokter atau sekadar dia datang dan kemudian memberikan kebutuhan orang tuanya, membelikan obat, memenuhi makanan kepada orang tuanya. Rasulullah menilai bahwa mereka adalah anak-anak yang bagaikan sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak yang sedang menunaikan ibadah haji dan menunaikan umrah ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, anak yang menelantarkan orang tuanya, merekalah anak-anak yang durhaka, anak yang tidak peduli kepada ibu dan bapaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebagai al-aqu, anak yang durhaka kepada orang tuanya, dan mereka termasuk orang-orang yang dijauhkan dari rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah yang memutuskan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita karena kita durhaka kepada kedua orang tua kita, lalu kepada siapa kita meminta kasih sayang? Siapa yang akan memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita? Elo iga elo aparek masena Allah taala kana patina Allah taala pamasena laudi idi nasaba madoraka kilo di tobat-tobat. Di sinilah fungsinya kepedulian terhadap para orang tua kita. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun pada tahun ini Allah belum mengizinkan kepada kita untuk menunaikan ibadah haji dan ibadah umrah, tetapi Allah menyiapkan pahala yang besar yang setara dengan pahala haji dan umrah. Dengan cara apa? Salah satunya adalah mendampingi, memenuhi kebutuhan ibunda dan ayahanda kita, para orang tua kita. Kemudian amalan yang ketiga untuk mendapatkan pahala yang setara dengan pahala haji dan umrah adalah sebagaimana yang telah disampaikan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri dalam beberapa tulisan-tulisan beliau dan dalam beberapa kitab yang telah dituliskan dari beliau. Beliau selalu menyampaikan, masyuka fi hajati akhikal muslim ka ajri hajjatin ba'da hajjatin. Jika anda berjalan untuk kemudian mencari bantuan, lalu kemudian memberikan bantuan itu untuk saudara anda yang muslim, saudara-saudara anda sesama manusia yang memang sedang membutuhkan pertolongan, kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, itu lebih baik dibanding daripada menunaikan ibadah haji antara haji yang satu dengan haji-haji setelahnya. Itulah betapa besar pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang memiliki kepedulian terhadap sesama, bagi mereka yang mampu menyisihkan dari sebahagian hartanya untuk kemudian dia berikan kepada fakir miskin. Pahala yang begitu besar bagi mereka yang mampu melawan ego diri, bagi mereka yang mampu melawan hawa nafsunya dengan dia menyisihkan sebahagian dari hartanya, baik dalam bentuk zakat maupun dalam bentuk infak dan sedekah, untuk kemudian dia salurkan kepada saudara-saudara kita yang fakir dan miskin. Walaupun itu hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan makanan, kebutuhan pakaian, bahkan mungkin kebutuhan tempat tinggal, untuk mereka lebih hidup nyaman dan tentram, dan mereka bisa lebih khusyuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya masih banyak lagi amalan-amalan yang lain yang dapat kita lakukan, bahwa walaupun pada saat ini kita tidak mampu berada di Makkah Al-Mukarram untuk melakukan ibadah haji, yakinlah bahwa di balik daripada semua itu ada hikmah dari Allah. Salah satunya adalah dengan kita berkonsentrasi di negeri kita masing-masing dalam mendisiplinkan diri untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita senantiasa berzikir di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, kita memperhatikan kebutuhan kedua orang tua kita, dan juga kemudian kita memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita, para fakir miskin. Pahala dari balik semua itu sama atau setara dengan orang yang melakukan ibadah haji. Di hadapan kita ada hari raya Idul Kurban. Beberapa hari yang akan datang kita akan menyembelih hewan kurban kita sebagai bentuk persembahan kita yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Fasholli li rabbika wanhar.
lakukanlah salat dan berkurbanlah. Dan ini diiringi oleh ayat Allah Subhanahu wa taala setelah Allah menyampaikan kepada kita, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka syukurilah nikmat itu, syukurilah nikmat yang banyak itu. Dengan apa? Salah satunya adalah dengan kita berkurban, mempersembahkan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kita sebagai orang yang berada setiap pekan kita makan daging, setiap bulan kita makan daging, tapi ingat dengan saudara-saudara kita yang ada di pelosok-pelosok desa, ingat saudara-saudara kita yang ada di perbatasan-perbatasan sana. Bisa jadi mereka hanya makan daging hanya dalam sekali 1 tahun, 2 atau 3 kali 1 tahun, kengkatau mapak boting atau engkatau akekah. Tapi di luar daripada itu mereka tidak mampu untuk membeli daging. Ingat dengan saudara-saudara kita yang berada di pesisir, mereka mungkin bagi kita bilang biasa to jangan rijuku, biasa moto manre bale, tetapi ingat jamaah yang dimuliakan oleh Allah bahwa mereka juga butuh untuk peningkatan gizi mereka dengan daging yang dapat kita bagikan kepada mereka dari hewan kurban yang kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Saking besarnya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa setiap bulu dari hewan kurban yang kita kurbankan itu Allah alirkan pahala, Allah alirkan keberkahan, dan Allah alirkan balasan yang terbaik buat siapa? Buat mereka yang mampu untuk menyisihkan sebahagian dari hartanya untuk kemudian dia berkurban untuk Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian seringkali ada yang bertanya, boleh jikalau saya makan tonji itu hewan kurbanku? Boleh hukumnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya menyebutkan bahwa hewan kurban itu 1 untuk kita makan, sepertiganya untuk kita makan, sepertiganya lagi untuk kemudian kita berikan kepada saudara-saudara kita, dan sepertiganya lagi yang lain kita simpan untuk kemudian juga kita bagi kepada saudara-saudara kita. Artinya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menyampaikan kepada kita bahwa 1/3 ambil mie, 2/3 berikan kepada saudara-saudara Anda yang memang membutuhkan itu, dan Allah pasti akan memberikan kepada kita pahala yang berlipat ganda. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu, apapun yang kalian berikan untuk Allah dalam bentuk zakat, dalam bentuk infak, dalam bentuk sedekah, termasuk di dalamnya dalam bentuk hewan kurban yang kita berikan kepada saudara-saudara kita, yukhlifuhu, Allah pasti akan memberikan balasan yang lebih baik, berlipat ganda, dan tentu berkah yang terus berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil ahadis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وأطيعوه لعلكم ترحمون. فقد قال لكم ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بكرسه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعلنا من المضحين. اللهم اجعلنا من المضحين بضحاياهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في اليمن وفي كل مكان. اللهم أذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.